Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Info Anggi. Nah, kali ini saya sangat spesial hari ini karena saya bertepatan di ruangannya Dr. Lulus Handayani, spesialis onkologi radiasi. Masya Allah. Selamat datang dokter di Info Anggi. Terima kasih Mbak Anggi. Iya, Selamat pagi. pagi dok. Sehat dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya, sehat. Harus tetap sehat ya dok ya. semangat. Ya dok, nah ini dokter Lulus ini kan sebagai onkologi radiasi ya dok Iya. ya. Nah kanker, kita bicara kanker dulu ya dok ya. Kanker itu jenisnya apa aja sih dok? Kanker. Ya. Kanker itu sebetulnya dibagi dua, Mbak. Oke. Jadi kanker solid, kanker yang solid yaitu berupa padat, jadi tumornya padat, dan ada yang pembuluh darah. Jadi kanker darah, kanker yang tidak bisa diradiasi ya, Oke. otomatis itu biasanya menggunakan kemoterapi. Ya. Jadi kita bagi dua, kanker solid dan kanker yang sistemik. Baik. Gitu. Kanker terbanyak saat ini apa ya dok ya? Kalau kita bicara yang terbanyak itu yang sampai saat ini ya Mbak ya, itu adalah CA payudara pada wanita, kemudian kedua adalah kanker serviks, ketiga bisa nasofaring, kemudian CA paru, pada laki-laki ya CA prostat. Oke. Ya. Nah ini kita harus jaga pola hidup sehat ya dok Ya. ya, biar tidak terkena kanker. Nah ini kita ngomongin onkologi radiasi ya dok ya. Nah radiasi itu apa sih dok? Radiasi adalah pengobatan yang menggunakan sinar pengion, Mbak. Bisa sinar pengionnya itu bisa sinar X, bisa sinar gamma atau elektron, yang tujuannya adalah membunuh sel-sel kanker pada pasien tersebut. Gitu. Oke, nah ini salah satu jenis pengobatan kanker ya dok ya. Ya, nah ini kalau pengobatan kanker selain radiasi ini apa dok? Jadi pada umumnya itu ada tiga besar, yaitu operasi, kemoterapi, dan radiasi. Nah, saya kebetulan di bidang onkologi radiasi. Oh, baik. Gitu. Oke dok, nah bedanya radiasi dan kemoterapi nih dok, apa nih dok? Beda ya. Iya. Kalau radiasi itu adalah pengobatan kanker yang lokal, Mbak. Jadi hanya pada lokal di situ saja, di tempat kankernya itu. Misalnya kanker payudara ya payudaranya yang kita radiasi. Kanker serviks ya kanker serviks dan sekitarnya, atau pada brain ya, pada kepala, leher itu ya. Jadi hanya lokal-lokal saja. Tetapi pada kemoterapi adalah pengobatannya itu sistemik. Ya, sistemik itu artinya memasukkan obat melalui pembuluh darah, kemudian mengikuti seluruh tubuh, gitu. Atau kemoterapi yang oral, ada sekarang yang tablet ya, gitu. Jadi bedanya kalau radiasi hanya lokal aja, di mana ada tumornya atau kankernya itu disitulah dia bekerja. Tapi kalau kemo sistemik semua. Makanya kita bilangnya dari orang awam itu bilangnya kalau radiasi ringan gitu, apa enggak dok? Bisa dibilang lebih ringan daripada kemoterapi. Karena kemoterapi itu efek sampingnya lebih general. Kalau radiasi efek sampingnya hanya di lokal saja. Nah gitu ya dok ya. Nah itu radiasi bekerjanya bagaimana dok? Jadi kok bisa mematikan sel-sel kanker? Bagaimana lalu nanti yang sehat ataupun yang tidak sehat selnya dok? Oh iya, jadi memang kalau radiasi kita tidak bisa memilih-milih ya, radiasinya itu, oh ini kankernya saya mau radiasi sebelah sini, sebelahnya ada jaringan normal. Di mana pada sel kanker itu berbeda dengan jaringan normal. Jadi pada sel kanker itu ada fase-fase di mana dia sensitif terhadap radiasi. Jadi pada saat dia sensitif terhadap radiasi, kalau kita bahasa kedokteran ada fase mitosis. Jadi sel itu kan bergulir ya. Ada di mana ada fase mitosis, nah disitulah radiasi itu bekerja. Jadi pada saat itu sel-sel kanker akan terjadi kematian. Tetapi pada jaringan sehat di sekitarnya itu juga kena. Istilahnya sakit ya di sebelahnya. Makanya
kenapa radiasi itu diberikan setiap hari, Mbak. Jadi Oh, diberikannya adalah bisa 20 kali, bisa 30 kali, bisa 35 kali tergantung dari jenis kankernya. Jadi kita kasih jeda kan 24 jam ya, misalnya jam 7 radiasi, besoknya jam 7 lagi, jam 7 misalnya gitu ya. Nah, pemberian space 1 hari itu supaya sel sehatnya kembali sehat begitu. oke. Dan radiasi itu kan diberikannya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Nah, nanti diberi lagi Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Terus begitu sampai total dosis. Ya, total dosisnya itu bisa diselesaikan dalam waktu ada yang 1 bulan sampai 7 minggu lah ya. Nah, Sabtu Minggu itu juga memberi kesempatan sehat kembali Oh, untuk sehat gitu. kembali Ya. begitu ya, untuk libur libur healing dulu ya, Dok Ah, ya. betul. Kita bisa bilang healing ya dari Iya, sel yang sakit tadi iya, dikasih betul ini dulu aja. kesempatan untuk memperbaiki diri begitu, Mbak. Memperbaiki. Nah, untuk radiasi nih, Dok, syarat-syaratnya biar kita tetap Hmm. sehat, bisa menjalani radiasi lagi. Apa aja, Dok, untuk syarat Oh, pasien yang mau menjalani radiasi? oke. Jadi pasien-pasien yang akan menjalani radiasi itu memang harus ada persiapan. Kenapa? Karena pasien ini akan menjalani radiasi tidak sehari 2 hari, bisa sampai 2 bulan atau tergantung penyakitnya tadi. Jadi untuk persiapan itu pasien satu harus gizinya harus baik ya, Oke, harus gizi harus mempersiapkan diri baik. mental maupun gizinya harus baik karena gizi baik itu untuk supaya pasien itu bisa menjalani radiasi tepat waktu sampai selesai. Karena sel itu kan kita bunuh tuh sedikit-sedikit ya sampai total dosis yang diharapkan tergantung dari jenis kankernya begitu. Berapa kali biasanya, Dok, untuk radiasi itu paling Hmm, paling minim berapa, paling ya. maksimal berapa, Dok? Kalau untuk Rata-rata Mbak radiasi ya, ya? Iya. rata-rata pada pasien yang dilakukan radiasi itu antara 20 sampai 35 kali Oke. begitu. Tapi tergantung nanti kasus by kasus ya. Ya, Jadi Dok. setiap hari Mbak, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, Ya, Senin sampai Jumat, ya. Sabtu Minggu Dengan libur harus begitu. memenuhi syarat tersebut ya, Nah, Dok ya. ya gizi dan kita Gizinya. melihat setiap 5 kali radiasi itu kita periksa darahnya Mbak. Oke. Jadi darahnya itu HB-nya misalnya harus HB-nya harus tidak boleh kurang dari 10, leukosit tidak boleh kurang dari 4.000, itu ada syaratnya. Jadi makin keadaan umum pasien makin baik, itu hasil radiasinya juga makin baik. oke. Itu 1 minggu sekali cek labnya, Dok. Iya, kalau di Jadi ya tempat waktu kami istirahat itu ya, begitu. Dok ya. Ya, Waktu istirahat setelah tadi. 5 kali kita cek apakah dia terjadi penurunan keadaan umum begitu. Iya. Tergantung antibodi masing-masing pasien ya, Dok ya. Kayak Ya, gitu ya, ya. Dok ya. Jadi memang harus makanannya dijaga, pola hidupnya Ya. dijaga, harus senang dulu pasiennya ya, Dok ya. Nggak boleh stres ya. Nggak boleh stres, betul ya, Dok ya. Nah, ini ada efek sampingnya nggak sih, Dok, kalau radiasi itu, Dok? Oh, tentu semua pengobatan ada efek Oke, sampingnya ya, ya. baik ringan maupun berat. Tapi efek samping radiasi itu adalah efek samping di mana di tempat radiasi itu yang terjadi efek samping. Misalnya pada daerah kepala leher kita radiasi itu kita membunuh sel kanker yang di daerah tersebut, misalnya nasofaring, itu kan dekat dengan kelenjar parotis ya, dekat Ya. kelenjar air ludah. Nah itu otomatis efek sampingnya baik ringan maupun berat pada daerah tersebut. Jadi pasien itu misalnya agak sulit menelan, Oke. apa seri ya, air ludah mengental, itu ya. Tapi itu sementara Mbak, selama dilakukan radiasi, itulah efek samping yang terjadi. Jadi kalau kalau mengental gitu kita harus minum banyak atau Betul. kayak gimana gitu, Dok? Efek samping itu tergantung besarnya tumor ya Ya. Mbak ya. Kalau tumornya besar dan dekat dengan kelenjar-kelenjar air ludah, itu efek samping yang terjadi kekentalan ya otomatis untuk menghindari hal tersebut kita banyak minum. Jadi Oke, waktu boleh ya, Dok ya. makan itu berkuah-kuah sementara. Berkuah-kuah. Kemudian efek samping pada kulit, biasanya kan kulit itu lembab ya Mbak ya, lembab atau pasien-pasien tuh biasanya terkena air pada wajahnya atau cuci muka pada saat Oh, saat sholat wudhu, gitu, sholat wudhu itu, gitu ya, Dok ya. itu harus cepat dikeringkan. Kalau enggak nanti airnya itu Oh, menyebabkan
kerusakan daripada sel di kulit. Jadi ada, karena lembab itu, air itu kan merupakan menjadi, kalau kena radiasi itu menjadi peroksida, menjadi atau radikal bebas, sehingga kulit itu berwarna kemerahan. Oh, kalau yang saya pernah lihat tuh pasien kami yang diasan itu gelap kulitnya, itu karena efek radiasi juga? Iya. Oh, karena gitu kan ya, Dok, ya? apalagi kalau pasiennya itu ada benjolan-benjolan di kelenjar leher, itu kan di permukaan. Kita harus meradiasi daerah tersebut. Jadi kulitnya itu berubah agak kemerahan lah sedikit, tapi semua ada obatnya. Nanti kita beri obat. Oh, bisa kembali ya, Dok? Bisa ya? kembali. Setelah radiasi bisa kembali normal. Oke, Dok, mau tanya juga untuk fakta atau mitos ya, Dok, ya. Kalau radiasi ini kita harus jaga jarak. Ada jarak nggak sih, Dok, sebenarnya? Tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang berradiasi, atau kita tidak boleh dekat-dekat dengan alatnya. Begitu, bagaimana ya, Dok? Itu gini. Beda, Mbak. Jadi antara radiasi yang kita bicarakan hari ini itu radiasi eksternal. Jadi radiasi itu kalau di pengobatan kanker itu kan ada 2 di tempat kami, onkologi radiasi. Jadi radiasi eksternal, jadi sumber radiasinya itu mempunyai jarak dengan kita. Jaraknya bisa ada jarak lah ya. Kemudian kalau brachytherapy itu adalah sumbernya itu didekatkan dengan tumornya. Itu kasus lain ya. Nanti ada misalnya kanker serviks yang sudah mengecil tumornya itu. Tapi itu setelah dilakukan radiasi sudah tidak ada radiasi lagi di badannya pasien. Jadi tidak membawa sinar, tidak membawa. Jadi sudah selesai, sudah bebas mau gendong anak kecil atau dekat-dekat boleh. Baik, Dok. Tetapi beda dengan nuklir, Mbak. Itu memang pada radiasi nuklir, misalnya pada tumor-tumor tertentu, itu pasiennya menunggu adanya peluruhan memang sampai hilang dari badannya baru boleh dekat dengan orang lain. Itu berbeda dengan onkologi radiasi yang radiasi eksternal. Oke, baik. Informasinya sangat bermanfaat bagi kita semua. Dok, mungkin saran-saran bagi masyarakat semua biar kita tetap hidup sehat, Dok. Hidup sehat cegah kanker. Oh, gitu ya. Ini masih dalam World Cancer Day, gitu ya, Dok ya. Tentunya kita waspada terhadap diri sendiri. Artinya misalnya pada wanita itu kita paling tidak melihat misalnya menstruasinya di luar, ada perdarahan di luar siklus, itu kita harus waspada. Atau payudaranya diraba setiap periksa sendiri sendiri 1 minggu setelah mens, itu kan ya. Terus BAB, buang air besar itu juga mesti dilihat karena itu ada CA kolon, ya kan? Kalau makanan juga harus dijaga, itu saja sih, jaga kesehatan. Hindari makanan-makanan yang diawetkan, ada pewarna, kita harus mengetahui betul bahwa misalnya pewarna itu adalah pewarna makanan. Gitu. Terus yang dihindari makanan-makanan yang diasap ya, yang artinya bakar-bakar itu, Dok. Bakar itu hitamnya itu, Mbak, yang bahaya itu adalah arangnya. Kalau dibakar itu boleh-boleh saja, tapi yang bahaya adalah arangnya itu, yang hitamnya itu. Jadi tetap hidup sehat, olahraga, itu saja sih. Baik, ya. Terima kasih, Dokter Lulus. Semoga infonya bermanfaat bagi semua ya, Dok. Makasih. Ya, makasih, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.